Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan sharing bagaimana kita modifikasi media pembelajaran yang telah kita buat di video yang lalu. Kita bisa menerapkan bentuk-bentuk animasi yang telah kita pelajari yang lalu ke dalam media pembelajaran yang kita buat. Bentuk-bentuk animasi tersebut tidak perlu Anda terapkan semua dalam media pembelajaran yang kita buat, tapi kita terapkan beberapa bentuk animasi yang memang sesuai dan cocok dengan desain yang kita buat. Kita bisa membuat satu persatu bentuk animasinya, atau kita dua-duanya. Kita blok teks 1 dan teks 2, kemudian klik kanan convert to symbol, kita pilih movie clip, ya kita kasih nama MP judul. Setelah itu kita double klik, masuk ke timelinenya movie clip judul 1. Disinilah kita membuat bentuk animasi yang pernah kita pelajari. Saya akan buat animasi alpha. Oke, jadi ketika dijalankan akan berkedip-kedip. Kita klik kanan, create classic twin, kemudian klik properties, kemudian klik objeknya, kemudian klik properties, stylenya kita pilih alpha, alphanya kita nolkan, kemudian klik kanan frame 15, insert keyframe, klik objeknya, klik properties, kemudian alphanya kita 100, kemudian klik kanan frame 30, insert keyframe, klik objeknya, alphanya kita buat 0. Ya, kita tes, kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Close. Kembali ke scan 1, objeknya kelihatan hilang. Ada kelihatan di sini ketika kita klik, maka kelihatan ada objeknya. Kemudian tombolnya kita modifikasi. Double klik tombolnya. Kemudian di sini ada up, over, down, dan hit. Up, keadaan tombol ketika aplikasi dijalankan. Over, keadaan tombol ketika mouse berada di atas tombol. Down, keadaan ketika aplikasi dijalankan, kemudian diklik, kita teskan. Klik kanan, frame over, kemudian insert keyframe. Saya buat tombolnya agak lebih besar, ya, ini. Kemudian klik kanan, down, insert keyframe, saya buat objeknya berputar. Teskan, Ctrl Enter. Over ketika mouse di atas tombol. Kemudian down ketika diklik. Kita buat tadi mouse-nya berputar. Nah, kembali ke scan 1. Kemudian kita modifikasi tombol yang lain. Tombol-tombol yang lain berada di frame 2 layar tombol. Kita klik kanan, insert keyframe, kita besarkan sedikit, kemudian down, kita kecilkan sedikit. Kita kembali ke scan 1, klik tombol 2, kita bisa klik kanan, insert keyframe, dan juga insert keyframe, kemudian klik frame over, kembali ke scan 1, klik kanan, insert keyframe, dan juga klik kanan, insert keyframe, klik over, kemudian begitu seterusnya. Anda selesaikan sampai tombol 10. Kita lihat hasilnya. Ctrl Enter. Oke, kita tunjuk tombolnya kelihatan lebih besar gitu ya. Kemudian yang judulnya kita bisa terapkan animasi emas. Cara sama, kita buat movie clip terlebih dahulu. Masih ingat cara membuatnya?
kita blok dua teksnya, klik kanan, convert to symbol, kita buat MV judul 2. Movie clip, oke, double klik movie clipnya, kita buat animasi mouse, tambahkan layar, kita buat kotak, warnanya sembarang. Kemudian klik kanan, frame 30 layar 1, insert frame. Kemudian klik kanan layar 2, layar kotaknya, create classic twin. Kemudian klik kanan frame 30, insert keyframe. Kemudian kita ambil tengahnya, frame 15, klik kanan, insert keyframe, kita geser biar lurus, Anda tekan shift pada keyboard. Kita taruh kotaknya di posisi di ujung teks. Kemudian klik kanan, mas. Kalau kita lihat hasilnya, kita modifikasi lagi. Kita buat teksnya agak transparan, kita tambahkan layar, kita blok teksnya, kemudian klik kanan, copy, kemudian klik layar 3-nya, kemudian edit, paste in place. Kemudian kita gembok lagi, kita klik kanan, layar 3, klik classic twin, klik teksnya, klik properties, stylenya kita pilih alpha, Anda buat alphanya 50. Kalau kita jalankan hasilnya, close. Kemudian kita buat animasi munculnya angka gitu. Caranya sama, kita buat movie clip terlebih dahulu. Klik kanan, convert to symbol, kita buat MV, oke. Double klik movie clipnya, kemudian kita buat munculnya dari apa, kita motionkan. Klik kanan frame 1, klik classic twin, klik kanan frame 10, insert keyframe, klik frame 1, kita geser objeknya. Ya, kalau kita tes seperti ini. Kemudian klik frame 1, klik objeknya, klik properties, stylenya pilih alpha, kemudian nolkan. Jalankan. Objeknya berjalan terus. Untuk objeknya biar tidak berjalan secara terus menerus, kita kasih aksen stop pada frame 10. Klik kanan frame 10, aksen, kita ketikkan stop. Jalankan. Lakukan cara yang sama dengan objek yang lain. Klik MV 2, double klik, kemudian klik kanan frame 1, klik classic twin, klik frame 10, insert keyframe, klik frame 1, kita geser angkanya. Kemudian klik objeknya, properties, kita alpakan pada frame 1. Kita kasih stop. Frame 3 sama, klik kanan, angkanya, convert to symbol, kita buat MV 3. Oke. Double klik, movie clipnya, klik kanan frame
1, klik classic twin, klik kanan frame 10, insert keyframe, klik frame 1, kita geser angkanya, kemudian kita klik objeknya, klik properties, kita buat alpha, nolkan, kemudian kita kasih event stop pada frame 10. Lakukan cara yang sama dari 10 tombol ini. Selanjutnya Anda bisa buat animasi pada objeknya, karakternya misalkan, atau objek-objek yang lain yang ada di sini. Terus selanjutnya bagaimana kita menambahkan suara? Kita bisa menambahkan suara pada media pembelajaran kita. Tambahkan layer lagi, taruh di paling bawah, kasih nama background. Kita cari, kita klik file, kemudian import to library, kemudian kita cari klik frame 1, kemudian klik library, kita cari background yang telah kita masukkan. Klik frame-nya, klik properties, kemudian sound. Saya pilih sound yang saya masukkan. Ya, file MP3 bisa Anda pakai. Kalau Anda ingin memakai suara yang berbeda pada tampilan yang kedua, maka Anda juga harus masukkan suara lain di sini. Frame 2. Klik frame 2, kemudian properties, soundnya Anda pilih, baru kita masukkan tadi. Kita jalankan. Suaranya bagaimana biar tidak tumburan? Ini kelihatan ada dua suara yang saling bertabrakan. Maka caranya adalah kita kasih event stop pada tombol. Ya, kanan aksen. Penempatan aksen di atas atau di bawah kata stop itu mempengaruhi suara yang muncul ya. Close saja. Kemudian bagaimana kita menerapkan suara pada tombol? Kita bisa masukkan pada double klik tombolnya, kemudian suaranya Anda akan masukkan di mana? Import library, contohkan di Windows, pada bawaan Windows ya. Windows, kemudian media. Ya, di sini ada beberapa sound yang bisa kita pakai ya. Klik frame-nya, kemudian klik properties, kita pilih sound, kemudian kita pilih sound-nya terang mana yang Anda akan pakai. Cover misalkan, saya pilih, kasih nama, kasih sound juga, kemudian kita tes. Anda bisa terapkan pada tombol-tombol yang lain juga. Anda buat suaranya yang berbeda dengan sound, dengan background-nya. Oke, demikian dan selamat mencoba.